Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi trigonometri. Ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu fungsi trigonometri ya. Kemudian eh, ada ada sin, cos, tan, ya. Kemudian nilai dari masing-masing sin, cos, tan dengan sudut istimewa ya. Sekarang kita akan membahas mengenai soal-soal terkait dengan penerapan fungsi trigonometri ya. Jadi yang pertama, kita mempunyai soal sebagai berikut ya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 meter ya. Ini 12 meter ya. Dari tiang bendera. Ia melihat tiang bendera dengan sudut elevasi yaitu 45 derajat. Ya. Tinggi tiang bendera itu adalah, nah berarti langkah pertama adalah kita harus membuat gambar atau kita harus membuat ilustrasi dari soal ini ya. Biasanya pada soal-soal fungsi trigonometri ya, gambar yang akan kita gunakan adalah yaitu gambar segitiga ya. Berarti yang pertama kira-kira kita membuat ilustrasi sebagai berikut ya. Ini ada tiang bendera dan ada anak ya. Ini asumsikan saja ini tiang bendera ya. Oke. Kemudian di sini di depan tiang bendera kita punya anak. Ya, seorang anak. Nah, dari sini dari tiang bendera ke anak ya, ini kan ada jarak. Ya. Kemudian dari ujung tiang bendera ke ya, ke mata anak ini ya, itu juga mempunyai jarak. Nah, dari soal yang kita bacakan di atas ya, berarti di sini kita mempunyai tinggi badan seorang anak itu 155 cm. Berarti ini 155 cm ya. Berarti karena dalam pilihan ganda ini satuannya meter ya, berarti ini kita ubah menjadi 1,55 meter. Ya. Selanjutnya jarak antara tiang bendera dan seorang anak itu 12 meter ya, berarti ini 12 meter. Ya. Dan sudut elevasi yang dibentuk berarti sudutnya ini ya, ini 45 derajat. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kita akan membuat ini dengan menggunakan hurufnya. Misalnya anggap saja ini A ya, kemudian B, ini C, ini D ya. Nah, di sini sudah terbentuk bahwa segitiga ABC ya, dan di sini kita menggunakan titik bantuan D. Nah, karena yang ditanyakan adalah tiang bendera ya, berarti kan kita punya bahwa tiang ya, tinggi tiang itu sama dengan, jika kita perhatikan pada gambar ini, yaitu BC tambah BD ya. Ini BC tambah BD ya. Nah, BC nya sendiri yaitu yang ini. Kemudian BD-nya, kan BD ini itu sama halnya dengan tinggi anak ini ya. Berarti di sini kita punya BC tambah tinggi anaknya sama 155 meter. Nah, kemudian dari segitiga ABC diketahui ini theta ya, tetanya sama atau sudutnya sama 45 derajat. Berikutnya kita punya AB. Nah, AB ini apabila kita pandang ya dari sudut A ya, ini AB ini berposisi sebagai apa? Sebagai sisi samping ya. Berarti ini kita ketahui bahwa ini samping ya. Sampingnya itu yaitu 12 meter ya. Ini sampingnya 12 meter. Ini sampingnya 12 meter. Nah, sekarang yang ditanya yaitu BC ya. BC DBC itu sama dengan sisi depan ya. Nah, BC nya sendiri itu sama dengan sisi depan. Nah, sebelum lebih jauh ya, perlu kita ingat bahwa kita mempunyai ini ya, bahwa tan itu sama dengan
depan per samping. Ini kan rumusnya depan per samping. Kemudian sin itu kita mempunyai depan ya per miring. Kemudian kita punya cos itu adalah samping per miring. Nah, dari soal ini kita mendapatkan bahwa samping dan depan serta sudutnya. Berarti dari rumus yang 3 ini ya, yang ada samping dan depannya ya, yaitu yang tan ya. Oleh karena itu, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan fungsi dari tan ya. Berarti kita punya bahwa tan 45 derajat itu sama dengan depan per samping. Depannya ini kita punya BC ya. Sampingnya kita punya 12 cm. Kemudian kita tahu bahwa tan 45 derajat itu sama dengan 1 ya. Kemudian BC ini per 12. Kemudian kita tinggal kalikan, berarti ini 1 kali 12 sama dengan BC ya. Sini berarti BC sama dengan 12 meter ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari tinggi tiang bendera ya. Nah, di sini tinggi tiang sendiri itu BC tambah 1,55 meter ya. Berarti kita akan mendapatkan bahwa ini tiang itu sama dengan BC tambah dengan 1,55. Nah, dalam hal ini BC kita punya 12 meter ya. Ditambah dengan 1,55 meter. Berarti ini sama dengan 13,55 meter. Nah, dari soal di atas berarti jawabannya adalah yang C ya, 13,55 meter. Ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua ya, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Nah, kita perhatikan gambarnya seperti berikut ya. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, nah berarti ini ya. Berarti kalau kita perhatikan sisi depan samping miring, berarti 18 meter ini itu sama dengan sisi miringnya. Ya. Maka tinggi elang dari atas tanah adalah, nah nih, maka tinggi elang berarti yang ditanya itu yang ini, nih, yang ini itu sama dengan depan. Ya. Baik, sebelumnya kita akan membuat segitiga bantuan ya seperti biasa. Berarti ini kira-kira kita punya ini ya. Oke, nah, berarti ini kita punya 18 ya. Kemudian ini 60 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan ini ya, tinggi dalam hal ini yaitu depannya. Nah, tinggi dalam hal ini yaitu depan. Berarti di sini kita punya diketahuinya adalah miring. Berarti ini miring ya. Miringnya sama dengan 18 ya. Kemudian tetanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya itu adalah depan. Nah, karena kita punya depan dan miring ya, sesuai dengan rumusnya, berarti depan dan miring itu yaitu sin ya. Nah, kalau lupa kita cek ke atas, nah ini ya, sin ya, depan dan miring itu adalah sin. Berarti kita tinggal menggunakan rumus sin ya. Berarti di sini kita punya bahwa sin ya, sin 60 derajat itu sama dengan, nah sinnya berarti kan depan per miring. Ini depan per miring. Nah, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, depannya berapa? Depannya kan belum diketahui ya. Ini yang akan kita cari. Kemudian miringnya sama dengan 18. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan, berarti ini setengah akar 3 ya.
dikali dengan 18, itu sama dengan sisi depan. Nah, berarti ini sisi depannya ya. Nah, apabila ada akar ya, kita cukup mengalihkan yang bukan akarnya ya, berarti setengah kali 18 yaitu 9 ya, kemudian akar 3-nya ikut. Jadi tinggi ya, tinggi berorang dari permukaan tanah yaitu 9 akar 3 meter ya, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya, ini soal terakhir ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah depresi jika kita lihat pada gambar, nah ini ya sudut depresinya. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu segitiga bantuan terlebih dahulu. Ya. Berarti ini kita punya ya. Oke, ini segitiga bantuannya. Selanjutnya, kita butuhnya. Nah, di sini kan kita mempunyai tinggi mercusuar, berarti yang ini 45 akar 3. Kemudian jarak antara objeknya itu 135 ya. Nah, ini sudut depresinya ya. Nah, sebelum kita mencari sudut yang ini ya, sudut depresinya, kita terlebih dahulu mungkin akan mencari sudutnya ya. Oke. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan bahwa ini berarti ini depan ya. Depannya sama dengan 45 akar 3. Kemudian sampingnya sama dengan 135 ya. Nah, karena kita mempunyai depan dan samping ya. Depan dan samping itu sama dengan tan ya. Berarti kita akan mendapatkan bahwa tan theta itu sama dengan depan per samping ya. Berarti dalam hal ini 4 akar 3 ya. Oke ya, itu kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti ini depan per samping. Nah, berarti di sini kita mempunyai depannya yaitu 45 akar 3 ya per 135. Nah, ini kita bisa bagi ya. Nah, 45 ini sama-sama dibagi 45, ini dapat 1, ini dapatnya 3 ya. Berarti kita akan mendapatkan ya, ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, tan dari 1/3 akar 3 itu sama dengan tan 30 ya. Nah, tan 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Oleh karena itu, kita mendapatkan bahwa tetanya, ini derajat ya, tetanya sama dengan 30 derajat ya. Nah, ini sudut tetanya ya. Ini sudut tetanya. Nah, misalnya kita anggap, kan yang di tengah ini sudut depresi ya, yang ini. Oke, ini kita misalkan ini alfa ya. Nah, dari sifat sudut ya, ini alfa itu sama dengan theta ya. Karena apa? Ini sifatnya adalah berseberangan ya, berseberangan. Nah, dalam ya. Jadi sudut alfa dan tetanya sama ya. Oleh karena itu kita akan mempunyai bahwa alfa itu sama dengan 30 derajat ya. Maka sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Dalam hal ini jawabannya adalah yang A. Sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.